Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putri, salah satu anggota kelompok pembelajaran hukum pajak di kelas akuntansi 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai penagihan pajak, di mana anggota kelompok kami yang pertama yaitu Dwi Sulistri dengan BP 19101155110098, dan saya sendiri Riza Putri dengan BP 19101155110121. Selanjutnya Sylvia dengan BP 19101155110124. Langsung saja pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar pajak utang serta biaya penagihan pajaknya. Selanjutnya, jenis penagihan pajak terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu penagihan pasif, yaitu jenis penagihan di mana Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak dikeluarkannya surat tagihan pajak dan wajib pajak tidak membayar pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan pajak aktif. Yang kedua yaitu penagihan aktif, yaitu proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang ketiga yaitu penagihan seketika dan sekaligus, yaitu penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya itu tata cara dan proses penagihan pajak. Dalam melaksanakan penagihan pajak, jurusita pajak akan melakukan beberapa tindakan atau langkah-langkah agar proses penagihan pajaknya terlaksana secara sistematis sesuai ketentuan. Adapun beberapa tata cara dan proses penagihan pajaknya sebagai berikut, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, nomor BP 19101155110124. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya. Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membatal utang pajak dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri maupun penyanderaan paksa badan, atau dengan catatan diragukan itikat baiknya serta mempunyai utang pajak minimal 100 juta. Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar 25.000. Penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu 75.000, biaya yang diperutangkan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagang barang milik mereka, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya. Dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar pajak. Apabila dalam 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak yang disaksikan oleh 2 orang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, serta dapat dipercaya. Penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya. Dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya. Berikut dasar-dasar yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu dasar penagihan PPh, PPN, PNBM, serta bunga penagihan. 1. Surat tagihan pajak. 2. Surat keterangan pajak kurang bayar. 3. Surat ketetapan pajak kurang tambahan. 4. Surat keputusan pembentulan. 5. Surat keputusan pemberatan.
6. Putusan banding, 7. Putusan peninjauan kembali, sehingga total pajak yang diperlukan dilunasi bertambah. Yang kedua yaitu dasar penagihan PBB. 1. Surat pemberitahuan pajak terutang, 2. Surat ketetapan, 3. Surat tagihan pajak. Daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan karena hal penagihan atas utang pajak tersebut telah dianggap gugur. Jadi dapat terganggu atau melampaui 5 tahun. Jika 1. Terbitnya surat paksa, 2. Terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung ataupun tidak langsung. Contohnya pengajuan permohonan pengangsuran atau penundaan pelunasan. 3. Terbitan SKPKB atau SKPKBT sebab wajib pajak melakukan tindakan pidana perpajakan serta tindakan pidana lain yang merugikan pendapatan negara. 4. Terdapat penyediaan tindakan pidana di bidang perpajakan. Kewajiban pajak dalam penagihan. Kewajiban pajak memiliki kewajiban. 1. Melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo. 2. Berkomitmen dalam membayar ansuran maupun penundaan pembayaran pajak. 3. Bersifat kooperatif dan tidak menagih pajak. 4. Tindakan melanggar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindakan pidana, misalnya memindah tangankan, menyembunyikan, menghilangkan, ataupun memindah hak atas barang yang disita. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Sulistri. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Contoh kasus penagihan pajak dan penyelesaiannya. Contoh kasus: Jurusita Pajak KPP sedang melakukan penagihan pajak atas utang pajak WP Badan sebesar 1,5 miliar rupiah. Jurusita Pajak memberitahukan surat paksa kepada orang yang dijumpai di pabrik WP Badan tersebut tanpa menanyakan identitasnya terlebih dahulu. Surat paksa jurusita tersebut melakukan pemblokiran rekening wajib pajak yang terdapat di bank. Wajib pajak melakukan gugatan atas pelaksanaannya surat paksa tersebut kepada pengadilan negeri. Pertanyaannya, prosedur apa yang tidak sesuai dengan ketentuan legal formal perpajakan dan bagaimana prosedur seharusnya? Landasan teori. Pasal 18 PMK 24 atau PMK 03/2008. Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada 1. Perseroan terbatas. 2. Badan usaha, yayasan, pegawai tetap lainnya. 3. Bentuk usaha tetap. 4. Pengurus meliputi direksi, komisaris, pemegang saham, pengendalian atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan pegawai. Cara penyelesaian kasus tersebut adalah dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUHP menjelaskan wajib pajak dapat mengajukan pelaksanaan surat paksa yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya kepada Badan Peradilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang BPSP Pengadilan Pajak. Prosedur yang salah dalam kasus tersebut adalah 1. Pemberitahuan surat paksa kepada orang yang dijumpai di pabrik tanpa menanyakan identitasnya. 2. Melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan WP Badan di bank dalam hal SP/MP belum diterbitkan. 3. WP mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri untuk WP Badan. Jurusita pajak harus memberitahukan kepada pengurus sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 18 huruf A PMK 24 atau PMK 03 2008 atau dalam hal tidak ada dapat oleh pegawai tetap. Artinya, pihak yang harus diberitahukan oleh ISP mengenai syarat paksa sudah ditentukan. Selanjutnya, dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUHP, wajib pajak dapat menghentikan pelaksanaan surat paksa yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hanya kepada Badan Peradilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 BPSP Panggilan Pajak. Yang perlu ditegaskan adalah pemblokiran diajukan oleh Kepala KPP kepada pimpinan tempat harta kekayaan PP tersimpan, yaitu di bank. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.